Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bertemu kepada peserta didik MTS At-Taraqi Malang dalam kegiatan Mat Sama Online tahun 2021. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah MTS At-Taraqi Malang. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan saya selaku pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Andi Faidillah. Saya mengajar bahasa Arab kelas 8 dan 9 di MTS At-Taraqi Putra. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Madrasah At-Taraqi sudah berdiri sejak sebelum tahun 1930 Masehi. Hanya saja pada waktu itu, untuk pasti tanggal atau tahun madrasah ini berdiri, dari pihak yayasan yang masih ada sekarang belum bisa atau tidak bisa memastikan tahun pastinya. Alhasil, madrasah ini sudah ada sebelum 1930 Masehi. Hanya saja pada waktu itu madrasah ini masih seperti tempat mengaji, atau kalau pada zaman sekarang yaitu TPQ, dan tempatnya pun berpindah-pindah karena dari satu rumah ke rumah yang lain. Semisal mengontrak satu rumah, kemudian mengontrak rumah yang lain. Kurang lebih madrasah At-Taraqi pada waktu itu seperti madrasah diniyah, di mana pelajarannya lebih banyak pelajaran agama seperti Al-Quran, hadis, nahwu, bahasa Arab, dan fiqih. Dan pengajarnya pada waktu itu tidak main-main. Kenapa? Karena pengajarnya pada waktu itu adalah sekelas ustadz-ustadz atau ulama-ulama besar pada zamannya, seperti Al-Ustadz Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yaitu beliau adalah pengasuh atau mudirul ma'had Darul Hadith Al-Faqihiyah Malang. Pada tahun 1930 Masehi, madrasah ini didaftarkan di pemerintahan pada waktu itu, yaitu Karisidenan Hindia Belanda, sebagai madrasah ibtidaiyah yang bertujuan menggabungkan antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Karena pada waktu itu sekolah itu hanya ada sekolah rakyat yang disingkat dengan SR, di mana sekolah itu hanya mengajarkan ilmu umum saja. Dulunya pada tahun 1930 Masehi, madrasah ibtidaiyah ini masih menjadi satu lokal atau satu tempat karena masih merintis. Tapi tetap, meskipun merintis, madrasah ini tetap menjalankan syariat. Madrasah ini satu lokal yang bertempat di Jalan Syarif Al-Qadri nomor 35, yang sekarang ditempati oleh Madrasah At-Taraqi Putra, baik MI, MTS, MA. Pada masa itu, Madrasah MI At-Taraqi saja yang terdiri dari 6 lokal atau 6 kelas, dibagi 3 kelas untuk siswi dan 3 kelas untuk siswa, di mana pembagian masuknya untuk kelas 1, 2, dan 3 masuk pagi, sedangkan kelas 5, kelas 4, 5, kelas 4, 5, 6 masuk siang sampai setelah zuhur. Dan seiring berjalannya waktu, madrasah ini semakin berkembang, dan alhamdulillah ada rezeki juga pada tahun 1989 pihak yayasan dapat membebaskan lahan
yang bertempat di Jalan Adi Irma Suryani nomor 50, di mana dulunya tempat itu adalah tempat pabrik suatu minuman yang sudah tidak terpakai. Dan alhamdulillah pihak yayasan bisa mengakuisisi atau membeli tempat itu, dan dilakukanlah renovasi di tempat itu yang bertujuan untuk Madrasah At-Taraqi Putri. Sehingga pada tahun 1990 Masehi, semua siswi yang dulunya berada di Jalan Syarif Al-Qadri nomor 35 dipindahkan untuk menempati lokal baru yang ada di Jalan Adi Irma Suryani nomor 50. Baik dari kelas 1 sampai kelas 6 menempati lokal ini dan semuanya masuk pagi. Sedangkan siswa putra tetap berada di Jalan Syarif Al-Qadri nomor 35. Dan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 masuk pagi juga. Dan di tahun yang sama, tahun 1990 Masehi, atas usulan dan gagasan musyawarah beberapa ulama, di antaranya adalah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dan Al-Ustadz Ali Mansur dan Al-Ustadz Al-Marhum Ustadz Munir, didirikanlah Madrasah Tsanawiyah At-Taraqi dengan penempatan siswa putra di Jalan Syarif Al-Qadri dan siswi putri berada di Jalan Adi Irma Suryani. Hanya saja pada waktu itu keaktifan MTS At-Taraqi Putra hanya dapat bertahan kurang lebih 3 angkatan lulusan saja, dikarenakan pada waktu itu minimnya pengajar untuk mencari pengajar guru putra. Kemudian tahun kurang lebih 1994 untuk siswa putra ditutup. Bahkan pada tahun itu ada informasi sudah menerima siswa peserta didik baru. Hanya saja karena tidak memungkinkan sehingga dipindahkan siswa-siswa putra tadi di MTS Muallimin NU. Akan tetapi untuk MTS At-Taraqi Putri mulai tahun 1990 Masehi tidak pernah tutup sama sekali, bahkan masih berjalan sampai saat ini. Nah, pada tahun 2007, kurang lebih tahun 2007, atas isyarah dan arahan dari guru kita Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga beliau, dengan menunjuk salah satu kepala MI At-Taraqi pada waktu itu, yaitu almarhum Al-Ustadz Al-Hajj Zainuddin MPD, Magister Pendidikan, maka dibukalah kembali MTS At-Taraqi Putra yang awalnya hanya kurang lebih 9 siswa putra saja. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah semakin bertambah, satu angkatan kelas 7 hingga saat ini kurang lebih 60-70 siswa putra. Sedangkan untuk putri, alhamdulillah sudah sampai 120 bahkan sampai 130 siswi putri. Mudah-mudahan Madrasah Tsanawiyah At-Taraqi baik putra maupun putri tetap terus aktif, tetap terus berjalan sampai masanya di mana dunia ini sudah habis ataupun ila yaumil qiyamah,
sehingga harapannya dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah sesuai dengan tuntutan dan tuntunan agama Islam, sesuai dari keinginan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan adapun visi misi Madrasah At-Taraqi Malang, visinya yaitu terwujudnya madrasah unggul di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu ketakwaan berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan misinya yang pertama yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menanamkan akidah melalui ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tujuannya madrasah ini yaitu mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, unggul di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, terampil dan mampu bersaing dalam meraih prestasi. Dan yang ketiga, mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang keempat, terciptanya pendidikan yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Mudah-mudahan visi, misi, dan tujuan daripada Madrasah At-Taraqi ini dapat terlaksana dengan baik dan mudah, tentunya dengan adanya kerjasama antara para pendidik atau guru di MTS At-Taraqi dan kemauan keinginan daripada siswa-siswi MTS At-Taraqi. Dan kiranya inilah yang dapat kita bahas pada materi sejarah ini, supaya kita semakin mengenal akan tempat kita belajar dan dapat menumbuhkan rasa cinta dan semangat dalam belajar, sehingga nantinya dapat belajar dengan nyaman dan memperoleh ilmu yang barokah sesuai dengan visi misi dan tujuan dari Madrasah At-Taraqi Malang. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun saya ingin menitipkan ada satu kenang-kenangan dari saya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, dan nantinya silahkan kalian jawab 3 pertanyaan ini. Tulis di buku atau mengikuti arahan dari panitia sama. Saya ada 3 soal yang akan saya bacakan, dan nantinya kalian tulis atau kalian kerjakan di buku tulis atau mengikuti arahan dari panitia Matsama. Itu kalau memang lewat Google Form ya bisa diisi lewat situ, yaitu menunjukkan keaktifan dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan Matsama online. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa Madrasah At-Taraqi ini terdaftar di pemerintahan Karisidenan Hindia Belanda? Sekali lagi, pada tahun berapa Madrasah At-Taraqi terdaftar di pemerintahan Karisidenan Hindia Belanda? Pertanyaan kedua, pada tahun berapa MTS At-Taraqi ini berdiri? Sekali lagi, pada tahun berapa MTS At-Taraqi berdiri? Yang ketiga, pada tahun berapa MTS At-Taraqi Putra dibuka kembali setelah sebelumnya sempat ditutup pada tahun kurang lebih 1994 Masehi. Saya ulang, pada tahun berapa
MTS At-Taraqi Putra kembali dibuka setelah sempat ditutup pada tahun 1994 Masehi. Demikian saya akhiri dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.